Pernah nggak sih selesai baca bukunya keren banget, tapi pas ditanya teman, ceritanya tentang apa? Kita malah bingung jawabnya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah seni untuk bersikap bodo amat, karya Mark Manson. Saya bakal kasih kamu semua amunisi yang kamu butuhkan biar jadi bintang di acara Klub Buku Mulanti. Ini dia bukunya. Buku yang bikin heboh seluruh dunia karena pesannya simpel. Berhenti berusaha jadi positif terus-terusan. Beneran, kamu nggak salah denger. Buku ini seolah-olah menantang semua hal yang kita kira kita tahu soal kebahagiaan. Nah, ngejelasin buku kayak gini ke teman-teman emang bisa agak tricky. Makanya saya buatin panduan ini khusus buat kamu. Anggap aja ini contekan, biar kamu bisa pimpin diskusi yang seru dan mendalam di klub bukumu. Oke, kita mulai dari gagasan besar yang pertama. Manson menyebutnya paradoks Bukowski. Ini tuh fondasi dari seluruh isi bukunya, dan siap-siap ya, ini mungkin bakal sedikit bikin kaget. Jangan berusaha. Aneh banget kan nasihatnya? Biar kita paham apa maksudnya, kita perlu kenalan dulu sama seorang tokoh yang, ya bisa dibilang pahlawan yang gak biasa di buku ini. Kenalkan Charles Bukowski. Kalau kita lihat daftarnya, dia ini pecandu alkohol, penjudi, suka main perempuan. Bener-bener sosok panutan kan? Bukowski ini hidupnya penuh perjuangan. Mimpinya cuma satu, jadi penulis. Tapi dunia kayaknya gak setuju. Dia ditolak di mana-mana sama penerbit. Kalau pakai standar orang kebanyakan, ya dia itu gagal total. Dan sekalinya ada tulisan yang terbit, coba tebak komentar orang. Menjijikkan, kasar, dan tidak bermoral. Dunia cuma melihat sisi berantakannya, bukan kejeniusannya. Dan disinilah letak paradoksnya. Bukowski itu sukses, bukan meskipun dia gagal, tapi justru karena dia gagal. Dia menerima kegagalannya. Dia nyaman dengan dirinya yang berantakan, dan dia berhenti peduli sama omongan orang. Justru itu yang membuatnya bebas. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Kalau Bukowski tadi itu antihero, kita punya tokoh lain namanya Jimmy. Dia ini bisa dibilang ikonnya positivitas yang agak beracun. Kalau gagasan radikal yang pertama tadi jangan berusaha, yang kedua ini nggak kalah menohok. Anda tidak istimewa. Dan untuk menjelaskannya, kita kenalan sama Jimmy. Seorang pria yang merasa dunia ini punya utang sama dia. Kamu pasti tahu tipe orang kayak gini. Selalu aja punya proyek besar berikutnya. Dia bakal ceritain semua rencana bisnisnya yang luar biasa, padahal kita nggak nanya sama sekali. Dia juga hobi banget nyebut-nyebut nama orang penting dan ngomongin ide-ide miliaran dolarnya. Semuanya kedengeran keren banget di permukaan, tapi ya kebanyakan cuma omong kosong. Dan bagian terburuknya, dia itu positif banget. Selalu senyum, selalu semangat. Dia kayak poster berjalan dari buku motivasi. Tapi seperti yang bakal kita lihat, itu semua cuma topeng. Oke, jadi kita punya dua kutub yang kontras banget. Bukowski, si pecundang yang bahagia, dan Jimmy, si pemenang yang sebenarnya sengsara. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kontras ini? Mari kita bedah lebih dalam. Coba deh lihat perbandingan ini. Cara Bukowski itu soal menerima kenyataan, sepahit apapun itu. Sementara cara Jamie itu soal pura-pura semuanya baik-baik saja. Yang satu otentik, yang satunya lagi ya delusi. Nah, ini dia inti dari semuanya. Jadi bersikap bodoh amat itu bukan berarti jadi orang yang apatis atau nggak peduli sama sekali. Bukan. Ini tuh soal seni memilih apa yang mau kita pedulikan dan berani melepaskan sisanya. Pernah nggak sih kamu pengen sesuatu tapi makin dikejar rasanya malah makin jauh? Itulah yang disebut hukum kebalikan. Semakin kita mati-matian mengejar kebahagiaan, kita malah jadi semakin gak bahagia karena kita terus-terusan merasa ada yang kurang. Oke, jadi sekarang kamu udah pegang ide-ide besarnya. Tapi gimana caranya biar obrolan di klub buku jadi seru? Tenang, saya udah siapin beberapa poin diskusi buat kamu. Coba pakai 4 pertanyaan ini sebagai pemandu. Pertama, diskusikan soal paradoks Bukowski. Kedua, coba debatkan, apakah kita sekarang hidup di budaya yang merasa paling berhak seperti Jimmy? Ketiga, ajak teman-temanmu untuk memilih masalah mereka. Dan yang paling penting, bagikan nilai-nilai apa yang benar-benar kalian pedulikan. Buku ini nggak akan ngasih kamu jawaban yang gampang. Sebaliknya, buku ini justru meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di dalam hidup kita yang singkat ini, apa sih yang sebenarnya layak untuk kita perjuangkan? Itu pertanyaan yang cuma bisa kamu jawab sendiri.